Dan kira-kira akankah ini bisa selesai? Saya katakan jika ini semua dilakukan, maka sebelum akhir tahun ini seharusnya akan bisa selesai. Tapi jika ternyata media masih dilibatkan di sini, untuk awak media atau oknum ini pasti akan datang dan meminta berita. Kalaupun mereka tidak mengatakan apa-apa, pasti akan ada oknum yang akan memenggal kisah dan terus kemudian menghadirkan dengan framing yang berbeda. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita... Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan saya bertanya-tanya, mencoba mencari tanda jika ternyata Vanessa Angel mendiang ini dan Bibi almarhum ini bisa ditanya, mereka akan berbicara apa ya, tentang bagaimana ternyata sepeninggal mereka ini banyak hal yang akhirnya jadi side story yang banyak sekali, dan ini menghebohkan seluruh Indonesia. Yang terakhir ini adalah mantan pasangan suami istri yang saat ini sedang saling lapor ke polisi. Yang suaminya berencana untuk melaporkan balik, yang istrinya sudah melaporkan walaupun tidak menyebut nama, tapi sudah jelas ini ada sebuah perseteruan. Betul sekali, Marissa Icha versus mantan suaminya Saiful Safir. Setelah mereka berdua ini saling membongkar masa lalu pernikahan mereka, ini berakhir dengan Marissa Icha akhirnya melaporkan mantan suaminya ini ke pihak kepolisian. Nah, kira-kira akan berakhir seperti apa kisah dari mereka ini tadi? Dan saya sempat berpikir kalau nonton Marvel Cinematic Universe itu terus ada kisah Thor dibikinin film sendiri, Iron Man sendiri, saya pikir emang seru ya kan, serunya ngumpul. Tapi ternyata memang selalu ada kisah sampingan yang menyertai kisah utama yang saat ini terjadi. Kita sepakat dong bahwa ini nggak bisa dilepaskan dari polemik Pak Faisal versus Pak Dodi dulu. Dan saya tidak menuduh bahwa ini disebabkan oleh Pak Dodi. Saya ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi, apakah betul ini semua terjadi karena rentetan peristiwa itu tadi. Yang pertama adalah, saya itu sama sekali nggak pernah tahu dan nggak juga tahu siapa itu Saiful Safir. Jangankan Saiful Safir, Marissa Icha sebelum kasus Gala ini saya juga nggak pernah dengar namanya. Bukan karena mungkin dia selebgram yang tidak terkenal, mungkin ini terkenal tapi saya nggak mendengarkan atau mengikuti kisahnya. Nah, saat ini mungkin semua orang akan tahu siapa Marissa Icha, dan saat ini pun semua orang mungkin akan tahu mantan suaminya ini tadi. Dan pertama kali muncul ini di featuring oleh Pak Dodi, yang saat itu kalau kita lihat memang akhirnya Mas Saiful Safir ini menceritakan tentang masa lalu pernikahannya dengan Marissa Icha ini tadi. Dan yang diceritakan ini adalah sesuatu yang ya tidak hanya yang baik, ada yang baik nggak ya? Tapi hal-hal yang sangat disayangkan itu terjadi, yang diakui itu terjadi saat itu. Nah, sekarang kita juga bertanya-tanya nih, apa sih dan kenapa kok Marissa Icha ini menjadi penting? Karena menurut saya, Marissa Icha ini adalah penggagas rumah untuk Gala itu. Dan donasi yang akhirnya berhasil menghasilkan rumah yang saat ini juga ditempati. Kita tahu bahwa Pak Dodi ini menyimpan rasa ketidakenakan terhadap hal itu tadi. Dan saat mantan suami ini munculnya pun ini bukannya di kanal lawyer atau di kanal tertentu, tapi bareng dengan Pak Dodi, maka kita sebenarnya akan tahu bahwa ini seperti perseteruan antara kubu Avengers melawan kubu musuh mereka yang juga ini nggak cuman sendirian. Atau kita melihat kalau dulu di kitab Mahabharata ada Pandawa versus Kurawa seperti itu. Kalian tentukan sendiri mana yang mana. Dan ini menggugah dan terus kemudian menggegerkan seluruh Indonesia dengan kisah mereka ini tadi. Sebenarnya yang terjadi ini sesuatu yang bagi saya yang sering ditanya dan juga dimintai konsultasi tentang hal-hal antara suami dan istri, yang diceritakan mereka ini sesuatu yang sangat lazim terjadi. Walaupun harapannya jangan terjadi ya, kalau ternyata hal tersebut benar. Nah, pertanyaannya selalu sama dari dulu hingga sekarang. Kenapa jika ini ingin dikerjakan atau dilakukan, kenapa tidak dilakukan secara senyap? Mengapa tidak lewat sesuatu yang rahasia? Apakah hal itu sudah ditempuh dan tidak menghasilkan apa-apa sehingga diperlukan untuk melibatkan media ada di sini? Kalaupun ternyata sudah ditempuh, pembicaraan kekeluargaan tidak tercapai, ya secara hukum seperti seharusnya, seperti sekarang ini. Tapi kenapa harus lewat media? Ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Dan hal ini juga dipertanyakan oleh Marissa Icha yang merasa bahwa hubungannya ini sudah berakhir, semuanya baik-baik.
dan kemudian terjadi hal yang sangat disayangkan dan akhirnya ini semua harus dibongkar lagi. Maka kita langsung disajikan dengan banyak cerita yang sangat-sangat masif, intens, menceritakan tentang bagaimana masa lalu mereka yang dibongkar menurut versi pengakuan mereka masing-masing. Setelah Saiful Saphir ini muncul bersama Pak Dodi, Marissa Icha mengcounter ini dengan muncul di Uya Kuya. Saya tidak tahu siapa yang datang atau siapa yang mengundang siapa di sini, tapi video ini ada. Dan terus kemudian hal itu diakui sebagai jawaban dari apa yang disampaikan oleh Saiful Saphir ini tadi. Nah terus kemudian Saiful Saphir diundang di podcast Denny Syarista. Dan di situ juga akhirnya menghasilkan sebuah pernyataan yang dijadikan sebuah delik aduan oleh Marissa Icha kepada kantor kepolisian. Ini semua terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Masif sekali, cepat sekali. Sebenarnya ada apa di sini? Kalau saya lihat, ini akan lebih cepat lagi dan akan lebih intens lagi ke depannya. Dan harapan saya, siapapun yang menyaksikan, ini harus memiliki sebuah kebijaksanaan untuk bisa melihat dan juga mengerti kondisi yang terjadi saat ini. Dan ini sepertinya akan semakin rumit dan akan melibatkan banyak nama, banyak accusation atau judgment di sini, dan orang-orang akan mulai untuk harus memilih mereka ada di kubu mana. Nah, kalian semua memilih di kubu siapa? Dan kalau kita ngomongin masalah kubu-kubuan dan sebagainya, masa iya sih ada orang yang jahat? Apakah ada orang yang memang berniat ingin melukai atau menyakiti orang lain? Bukankah ini semua adalah ketidaksengajaan dari sebuah kesalahpahaman yang membuat orang ini akhirnya melakukan sesuatu berdasarkan penilaiannya terhadap orang ini tadi. Dan sangat disayangkan jika sampai akhirnya ini semua terjadi. Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki masa lalu. Jika ternyata masa lalu itu dibongkar, maka ya banyak hal yang pasti akan negatif yang akan muncul. Karena hal positif ini jarang dibongkar kecuali memang ada sebuah tendensi tertentu. Saya punya masa lalu, kalian semua punya masa lalu. Dan jika itu dibongkar dengan sebuah framing tertentu, maka ini hanya akan menjadikan sebuah perseteruan abadi yang tidak akan pernah menjumpai akhirnya nanti. Mengapa saya insist atau mengajak untuk menghentikan ini semua? Karena kasihan anak dan istri, anak dari Marissa Icha, istri dari Mas Saiful Saphir yang sekarang ini juga. Jadi kalau saya melihat ini adalah satu hal yang saat seseorang berseteru, kita kadang-kadang lupa bahwa kita memiliki orang-orang di sekitar kita. Dan kalaupun memang ini harus diakhiri, ya saya pikir hukum ini tepat tapi ada catatan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, saya pikir kebijaksanaan ini harus muncul dulu. Bahwa apa yang dilakukan orang lain kepada kita, memang ini adalah sesuatu yang sulit. Tapi sebaiknya jika itu bukanlah sesuatu yang baik, maka jangan kita lakukan dengan cara orang itu memperlakukan kita. Karena jika ini terjadi, yang akan terjadi adalah tindakan saling balas yang tidak akan pernah selesai. Dan sebenarnya masalah ini itu bisa dimediasi. Tapi tetap ini harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika ini masih melibatkan media, maka akan dipenggal-penggal, diberikan judul, dicerna oleh orang lain, dan akan dikomentari dengan cara yang berbeda, dan terus akan seperti itu. Kehadiran media sosial harusnya akan mempermudah menyelesaikan banyak permasalahan, bukan menambah serta membuat sebuah hal ini semakin gaduh seperti saat ini. Saya tidak menyalahkan medianya, saya menyalahkan bagaimana penggunaan kita, oknumnya terhadap media itu tadi. Dan kira-kira akankah ini bisa selesai? Saya katakan jika ini semua dilakukan, maka sebelum akhir tahun ini seharusnya akan bisa selesai. Tapi jika ternyata media masih dilibatkan di sini untuk meliput, memberikan berita, dan juga menginterview salah satu dan yang lainnya tanpa didampingi penasihat hukum atau mereka ini berbicara sendiri, maka yang terjadi ini akan sebaliknya. Kartu The Moon menunjukkan bahwa ini adalah jalan tengah yang akan menyimpang nanti. Nah, sesuai persimpangan kita akan pergi kemana? Ini menentukan. Maka tentukan dalam 1 bulan ke depan akan selesai dengan cara apa. Maka jika ternyata yang ditempuh ini adalah jalur hukum, maka sebaiknya ini dilakukan secara terbuka dan tertutup. Artinya seperti apa? Terbuka untuk proses hukumnya, tapi tertutup untuk detil dan juga komentarnya. Awak media atau oknum ini pasti akan datang dan meminta berita. Kalaupun mereka tidak mengatakan apa-apa, pasti akan ada oknum yang akan memenggal kisah dan terus kemudian menghadirkan dengan framing yang berbeda. Tapi paling tidak dengan menahan untuk tidak berbicara secara umum sampai kasus hukum ini selesai, seharusnya ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang paling penting adalah hindari orang-orang yang lain yang akan mempengaruhi keputusan kita, yang mana nanti saat kita melakukan sesuatu dan hal itu merugikan kita, maka orang itu bisa saja sudah tidak akan menemani kita lagi. Kita belajar dari apa yang terjadi pada Tiara Marlin saat dia ditentukan menjadi tersangka. Siapa yang akan menemaninya saat ini? Nah, terlepas dari itu masih berkaitan, ada satu hal yang juga ternyata seru di sini. Melihat bagaimana menyeret nama, ini termasuk Denny Syarista masuk ke sini. Denny Syarista yang saya gadang-gadang ini menjadi the next Nikita Mirzani, saat ini pun sedang berhadapan dengan Bang Rasman Arif Nasution.
Yang saya gadang-gadang ini bisa jadi the next Hotman Paris. Akan seperti apa? Jika kalian mau, saya akan bukakan kartunya. Tapi semoga kita tidak bergunjing tentang apapun ini, tapi mengambil semua cerita dan semua inspirasi positif agar kita bisa lakukan dan hindari apapun yang menurut kita ini negatif dan akan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa kita ukur ke depannya nanti. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.